Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dwi Nurlaili Paramita dari Prodi Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Islam Malang. Di sini saya akan memaparkan laporan kemajuan yang sudah tim P3D lakukan dengan Ormawa Himagri Unisma. Judul proposal kami yaitu meningkatkan nilai tambah hasil pekarangan melalui inovasi teknologi pengolahan pangan sehat untuk menunjang keamanan dan ketahanan pangan berkelanjutan di masa COVID-19. Berikut adalah tim P3D dengan dosen pembimbing Dr. Dwi Susilowati SPMP, ketua timnya yaitu saya sendiri, Dwi Nurlaili Paramita, ada sekretaris pertama yaitu Dwi Dita Lailatul Fitria, dan sekretaris 2 yaitu Pradila Arum Sekarwangi. Untuk bendahara 1 Ulfatri Novitasari, bendahara 2 Vidya Dwi Ananda. Untuk tim publikasi ada 2 orang, yaitu yang pertama Fahril Fauzi dan juga Abi Kustom. PJ pengolahan ada 4, yaitu yang pertama Abdillah Faisal, Nurfadila Muyasaroh, Dini Rizkioni, dan juga Firman Hidayat. Kemudian ada PJ pemasaran, yaitu Tania Afifah, Rudi Effendi, dan juga Lutfi Najim Masakib. Untuk kekompakan tim yang sudah berjalan selama hingga detik ini, yaitu kita melakukannya dengan daring dan juga luring. Karena mengingat kondisi di bulan Juni, Juli, hingga Agustus awal, itu di universitas masih belum boleh untuk berkumpul, dan juga tingkat kenaikan COVID juga masih meningkat, sehingga kita melakukan koordinasi secara online, dan alhamdulillah tim P3D mengikuti dengan aktif. Mungkin hanya beberapa yang tidak mengikuti dengan aktif, namun mereka berupaya untuk bisa mengikutinya dengan aktif. Jadi untuk kekompakan tim, presentasenya 100% karena mereka semua juga melakukannya dengan semaksimal mungkin. Untuk rumusan tujuan yang sudah dicapai hingga titik ini yaitu yang pertama, dapat meningkatkan keterampilan inovasi teknologi pengolahan pasca panen komoditi pertanian yang baik dan benar pada anggota kelompok tani Kenanga, Kelurahan Merjosari. Dan yang kedua, dapat meningkatkan keterampilan inovasi teknologi pemasaran produk pengolahan hasil pertanian yang baik pada anggota kelompok tani Kenanga, Kelurahan Merjosari, baik secara offline maupun online. Untuk pemaparan yang diberikan pada waktu pemasaran dengan dosen Dr. Dwi Susilowati sekaligus dosen pembimbing menjelaskan bahwasannya untuk pemasaran dilakukan secara online dengan web yang tersedia di desa sasaran, dan juga untuk offline di desa sasaran sudah ada wisata kuliner yang di sana terdapat UMKM yang menyediakan berbagai kuliner, terutama produk kita ini bisa dimasukkan ke dalam UMKM dan usaha masyarakat setempat. Yang ketiga, belum optimal dan belum maksimal untuk melakukannya. Untuk tujuan yang ketiga, dapat meningkatkan keterampilan manajemen agribisnis mulai hulu sampai hilir yang baik pada anggota kelompok tani. Mungkin secara garis besar untuk pemaparan pengolahannya sudah sampai di titik praktik pengolahan produknya, melainkan di proses pengemasannya belum ada bimbingan kelanjutan karena akan dilaksanakan pada bulan Oktober minggu ke-4 ini. Jadi penyerapannya belum maksimal. Hingga nanti akan selesai semua di bulan November awal. Selanjutnya ada metode kegiatan yang harus dicapai. Mengetahui dari program sebelumnya yaitu yang sudah diterapkan di Kelurahan Merjosari, program PHP 2D, keterampilan bersah kamber, keterampilan vertikultur, dan juga pemasaran. Hasil dari pasca panen pertanian rumah tangga itu belum optimal karena sayurnya juga
belum ada pengolahan lanjutan. Oleh karenanya, sebagian penduduk setempat memanfaatkannya untuk dibuat keripik. Dan itu tahap paripurnanya kita mencapai di keterampilan pemasaran dan juga pengolahan pasca panen. Untuk pengemasan akan dilakukan di tanggal 23 sampai 24 Oktober 2021 dan juga keterampilan pasca panen kita sudah melakukannya di bulan Agustus sampai Oktober sampai bulan ini dan juga untuk pemasarannya juga di bulan ini. Berikut adalah jadwal kegiatan yang sudah kami lakukan hingga minggu kedua ini. Untuk yang pertama, koordinasi dengan tim, kita melakukan pengenalan kepada dosen pembimbing dan juga tim PHP 2D terlebih dahulu untuk saling sharing bagaimana sih proses-proses yang sudah dilalui oleh tim PHP 2D. Selanjutnya di bulan Juli, kita pertemuan di minggu kedua, koordinasi lagi dengan dosen pembimbing mengenai job disk yang sudah ditetapkan, seperti struktur organisasi yang sudah saya sebutkan di awal. Selanjutnya di bulan Agustus, minggu kedua, kita melakukan persiapan untuk dilaksanakannya webinar pengolahan pangan sehat dari minggu kedua hingga minggu keempat webinar yang dilaksanakan. Persiapan dari mulai survei ke desa sasaran, kita baru bisa survei karena mengetahui kondisi COVID yang belum stabil sehingga kita baru bisa melaksanakannya sebelum acara di minggu keempat bulan Agustus. Untuk persiapannya, kita sudah menyiapkannya jauh-jauh hari di minggu kedua, minggu ketiga, dan juga minggu keempat. Untuk webinar kita laksanakan di bulan Agustus minggu keempat. Setelah kegiatan, kita selalu melakukan evaluasi. Kita melakukan uji produk dari bulan September, minggu pertama, Demplot Busa Kamber, minggu kedua, persiapan acara praktik pengolahan dan pemasaran, minggu keempat, bulan September. Untuk persiapannya dari mulai uji lab dan lain-lain itu tadi di minggu pertama hingga minggu keempat. Untuk praktiknya kita laksanakan di bulan Oktober minggu pertama. Kemudian evaluasi dengan lembaga mitra dan juga dosen pendamping di setiap setelah selesai acara, karena untuk meminimalisir permasalahan identifikasi masalah yang sudah kita lakukan untuk mengantisipasi agar lebih baik lagi. Untuk pemasaran dilakukan di minggu kedua itu, penyusunan luaran dilakukan ke minggu 2 bulan Oktober ini. Selanjutnya untuk pencapaian luaran wajib dan tambahan, adanya buku pemberdayaan ISBN yaitu tentang teknologi pengolahan pasca panen, yang kedua publikasi media elektronik dan upload YouTube, yang ketiga dokumen perencanaan pemberdayaan desa, ini sudah mulai disusun dengan desa setempat, terciptanya suatu produk publikasi artikel ilmiah. Berikut adalah dokumentasi ketika kita proses pembuatan artikel dan buku, aktif di media sosial, juga di YouTube. Untuk perubahan yang ada di indikator keberhasilan, yaitu perubahan yang sudah diserap oleh masyarakat juga, yaitu yang pertama, anggota kelompok tani sasaran bisa melakukan inovasi teknologi pengolahan pasca panen komoditi pertanian, mulai dari pengemasan produk, pengolahan, dan juga pemasaran yang baik dan benar, sehingga nantinya akan menunjang ketahanan pangan berkelanjutan di masa pandemi COVID-19. Semakin dikenalnya kawasan kuliner dari RW 11 Kelurahan Merjosari, Kecamatan Waru, dengan adanya program P3D Himagri Unisma ini. Terjalin hubungan baik dengan Dinas Pertanian Kota Malang sebagai pembina berkelanjutan, sehingga secara periodik memperoleh pembinaan dan melakukan pemanfaatan hasil pekarangan. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam keikutsertaan program yang sudah diberikan. Adapun peran masyarakat yaitu selalu mensupport kegiatan yang diadakan dengan antusias sebagai partisipan, karena masyarakat lebih berperan aktif dalam kegiatan PDKT yang termasuk
kegiatan pemberdayaan masyarakat ini. Untuk peran dosen sendiri, mulai dari awal hingga saat ini, selalu mendampingi dan mengarahkan dalam penyusunan proposal, sesuai dengan panduan, memberikan arahan kepada tim, dan juga memberikan solusi dari setiap permasalahan yang ada di setiap kegiatan. Untuk support system sendiri, tersedianya lab agroindustri untuk dilakukan uji produk, konversi mata kuliah KKN, pemantauan perkembangan program dari pihak kemahasiswaan, tersedianya media publikasi yang dibantu oleh Humas Universitas untuk menyampaikan informasi atau berita acara kepada masyarakat melalui web. Tersedianya grup yang dibuatkan oleh kemahasiswaan Universitas Malang yang membantu kita untuk mempublikasikannya di Times Indonesia dan juga Universitas Islam Malang. Untuk unggulan programnya sendiri yaitu program ini memberikan inovasi yang secara tidak langsung memberikan inovasi teknologi pengolahan pangan sehat dengan memanfaatkan hasil pekarangan rumah tangga sehingga dapat meningkatkan nilai tambah. Dan hasil realnya yaitu terciptanya suatu produk olahan jus sayur dan buah dan abon lele. Dan juga ada keripik sayur yang sudah dikembangkan masyarakat hingga saat ini. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.